Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak ingin mengajarkan tema 2, yaitu pada subtema 1, kemudian pada pembelajaran 3. Di pembelajaran 3, kita akan berlatih menyanyi dengan judul nama buah-buahan, yaitu pepaya, mangga, pisang, jambu. Nah, begitu. Kalian semuanya mengikuti agar kalian dapat bisa menyanyikan lagu pepaya, mangga, pisang, jambu. Silahkan diikuti bareng-bareng ya. Oh, siap. Mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana, rasanya manis tidak kalah, membuat badan sehat segar. Pepaya, jeruk, jambu, tanggut, duku dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Pepaya, makanan rakyat, karena sangat bermanfaat. Ya, tadi kalian sudah mendengar lagu tentang pepaya, mangga, pisang, jambu, yang mana ini adalah sebuah tumbuhan, ya, tumbuhan yang ada di Indonesia, kemudian buah-buahan yang ada di Indonesia. Pepaya, pisang, jambu itu adalah merupakan buah-buahan asli yang ada di Indonesia. Rasanya pun enak, kemudian banyak manfaat untuk kesehatan juga, ya, seperti rambutan. Buahnya manis sehingga banyak yang menyukainya. Rambutan banyak manfaat, antara lain sebagai sumber energi, mengganti kerusakan sel, kemudian melancarkan sistem pencernaan, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk selanjutnya itu adalah Bapak ingin bercerita tentang kisah pohon rambutan dan sang petani. Yang judulnya Sang Petani dan Pohon Rambutan. Silakan didengarkan ya. Dahulu kala ada seorang petani yang sangat miskin, yaitu bernama Tan. Tan hidup sebatang kara di sebuah desa terpencil di dekat hutan. Suatu hari ia pergi ke hutan untuk mencari kayu dan buah-buahan. Tujuannya agar ia dapat menjual hasil temuannya di hutan ke pasar. Hasil panen Tan gagal, karena itulah ia mencari sesuatu di hutan yang dapat ia jual. Di hutan banyak pohon yang tinggi, semak belukar, dan hewan buas. Tan memberanikan diri berjalan masuk ke dalam hutan. Suasana di dalam hutan sangat sunyi. Tiba-tiba seekor harimau hendak menerkamnya. Ia sangat panik dan ketakutan. Kemudian ia mengambil batu yang ada di dekatnya dan melemparkannya ke wajah harimau sampai gigi harimau itu patah. Harimau pun langsung pergi menghindari Tan dengan gigi ompong dan darah di wajahnya. Tan memutuskan untuk pulang walau tidak membawa apa-apa. Namun, gigi harimau itu sangat menarik perhatiannya. Gigi harimau yang berwarna kuning, ia pikir itu seperti emas. Ia membawa pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian ia pergi ke pasar untuk menjual gigi harimau tersebut. Ia berharap penjual emas akan berpikir bahwa itu adalah emas. Namun perkiraannya salah. Tan dianggap penipu. Ia kecewa lalu kembali ke rumahnya. Ia lalu menguburkan gigi harimau itu di halaman rumahnya. Tanpa ia sadari, rambutnya rontok dan ikut terkubur bersama gigi harimau. Dan lanjutkan di buku halaman 18. Setelah beberapa hari Tan mengubur gigi harimau, kemudian turunlah hujan yang sangat deras. Tan
tanah menjadi subur, namun Tan merasa aneh ada tanaman yang tak pernah ia lihat sebelumnya tumbuh di halaman rumahnya. Tanaman itu tumbuh menjadi besar dan berbuah banyak. Buahnya bulat dan berambut. Setelah ia mengupas dan mencobanya, buah itu terasa manis dan enak. Lalu Tan memberi nama buah itu buah rambutan sesuai dengan bentuk yang berambut dan bundar. Sejak itulah Tan bekerja sebagai petani rambutan. Buah rambutan menjadi kesukaan atau favorit di desanya. Semenjak itu kehidupan Tan berubah berkat buah rambutan yang berasal dari gigi harimau dan rambutnya. Kehidupan berubah menjadi drastis menjadi orang kaya raya. Nah, dari cerita itu ada sebuah pertanyaan di sini, ya. Kalian lengkapi kalimat berdasarkan dongeng di atas. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu sesuai dongeng yang sudah Bapak bacakan. Nanti kalian isi, ya pertanyaannya ada di sini. Nah, kalian pilih kira-kira yang cocok yang mana nanti kalian isi. Selanjutkan ya. Silakan dibuka lagi halaman 19. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Ayo menulis apa pesan yang terdapat pada cerita asal mula buah rambutan. Tulis pesan tersebut pada kotak di bawah ini. Kalian ceritakan pesan apa yang sudah tadi Bapak baca ya mengenai rambutan. Kalian pesannya tulis di bawah sini. Nah, itu saja. Kemudian halaman selanjutnya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Dadan ya di pembelajaran sebelumnya. Mungkin kalian sudah paham. Ini adalah matematika tentang persamaan. Nah, Bapak jelaskan lagi sedikit ya. Di sini seorang pedagang buah mendapat kiriman rambutan selama 2 hari berturut-turut. Hari pertama mendapat kiriman 235, kemudian hari kedua 342. Nah, harus diingat hari pertama dan hari keduanya. Jika posisinya ditukar, berapa jumlah rambutan pada hari kedua dan hari pertama? Nah, tadi hari pertama pertanyaan pertama, hari pertama 235 ditambah 342 yaitu hasilnya 577. Nah, kemudian kita tukar hari kedua dulu, kemudian hari pertama. Nah, kita tukar. Tetap hasilnya sama 577. Nah, maka ternyata hasil perhitungannya sama. Jadi soal yang pertama tadi ya 235 ditambah 342 sama dengan soal yang kedua 342 sama dengan 235. Nah, jadi 235 ditambah 342 itu hasilnya sama dengan 342 ditambah 235. Nah, ini sama, kalian tinggal lengkapi aja. Ya, misalnya ini soal yang pertama 635 ditambah 500. Nah, sekarang tinggal balik. Soal yang keduanya ini jadi di depan, dipindahkan ke sini gitu ya. 1 sampai nomor 10 itu sama cara pengerjaannya. Itu disebut dengan persamaan. Meskipun soalnya dibolak-balik tetap hasilnya sama.